wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita lanjutkan daripada apa yang kita baca, rutinitas kita setiap Kamis pertama setiap bulannya membaca kitab sirah Nabi, yang mana terakhir kita telah membahas tentang Umratul Hudaybiyah. Al-Umratu Al-Hudaybiyah atau Umratul Hudaybiyah, Umrah Hudaybiyah, yang mana kita juga telah membaca tentang bagaimana kisah tentang perjanjian damai antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun sepintas adalah berat sebelah, yaitu sepintas atau sekilas, maka lebih menguntungkan orang-orang Quraisy ketimbang kaum muslimin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih tahu mana yang lebih baik. Singkatnya, daripada asarus sulh, efek ataupun hasil setelah perjanjian damai tersebut adalah kana li hadzal sulh atharun kabir fi taysiri da'watil islamiyah, mempunyai efek yang luar biasa daripada efek positif setelah terjadinya perjanjian damai tersebut, yang walaupun sepintas sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Bagaimana tidak kaum muslimin yang sudah dengan Makkah, mereka tidak bisa menyelesaikan umrah mereka dengan sempurna, yang pada saat itu yang diberikan kesempatan adalah Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan tidak mengambil kesempatan itu dikarenakan Rasulullah SAW tidak bisa melakukannya. Maka kaum muslimin pada akhirnya kembali bersama Rasulullah SAW di tahun tersebut, tidak bisa menunaikan umrah dengan sempurna. Maka sangat-sangat merugikan, ya, sepintas sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Namun ternyata, ya, kana li hadzal sulh atharun kabir, ternyata ada efek positif yang luar biasa setelah kejadian tersebut, yaitu apa? Fi taysiri da'watil islamiyah. Allah memberikan kemudahan di dalam mendakwahkan Islam, di dalam menyebarkan Islam lebih luas lagi.
faqad wajadal muslimuna fursatan liqabi amamatil arab wa da'watuhum ila Allah bi'amatil arab wa da'watuhum ila Allah fa dakhala an-nas fil Islam bi kathrah wa balagha 'adadun fi 'amain ma lam yablugh khilal 19 aman. 2 tahun ya setelah kejadian Umrah Hudaybiyah ini, setelah terjadinya as-sulh al-Hudaybiyah ini, maka begitu banyaknya kaum muslimin yang berbondong-bondong masuk Islam, yang banyaknya orang-orang Arab yang berbondong-bondong masuk Islam ini di dalam masa yang sebentar ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat ketimbang 19 tahun sebelumnya, yaitu ketika Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun, kemudian beberapa tahun sisanya ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah dan di sekitar kedua kota tersebut. Maka di dalam waktu yang singkat ini kaum muslimin atau orang-orang Arab yang masuk Islam ini begitu dahsyat, begitu banyaknya ya, yang jumlah ini lebih besar daripada belasan tahun sebelumnya ketimbang sebelum kejadian Al-Hudaybiyah. Ya, yadkhulunal Islam afwaja. Orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong bikasrah. Nah, wa qad jaa kibaru Quraisy ya wa khulasatuha, dan begitu pula daripada pembesar-pembesar Quraisy yang sebelum Umrah Al-Hudaybiyah dia masih dalam keadaan musyrik, dia masih dalam keadaan kufur. Tetapi setelah Hudaybiyah tersebut, setelah perjanjian damai Rasulullah SAW dengan orang Quraisy yang secara tampaknya adalah merugikan kaum muslimin sebenarnya, tapi justru kebaikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin begitu nyata. Yaitu apa? Kibaru Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, mereka masuk Islam. Di antaranya adalah Amr ibn al-As ya, seorang pembesar Quraisy yang bernama Amr bin al-As. Kemudian panglima pasukan berkuda yang meluluhlantahkan pasukan pemanah Rasulullah SAW di perang Uhud. Siapa beliau namanya? Khalid bin Walid. Di waktu ini pun masuk Islam. Khalid bin Walid. Kemudian Utsman bin Talhah ya, dan lain-lainnya. Mereka yashhaduna, mereka ta'i'ina ragibina, mereka menemui Rasulullah SAW dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Kemudian mereka mengucapkan yashhaduna alla ilaha illallah. Mereka mengatakan, menyaksikan, mempersaksikan 2 kalimat syahadat. Yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yubayi'unahu 'alal Islam. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW di atas agama Islam. Maka dia berikan kepada Islam jiwa raga mereka untuk Islam. Nah, wa yubadzaluna lahu kullama yamlikuna min ghal wa rakhis. Ya, wa yafdunahu bin nufusi wal arwah. Nah, semuanya, jiwa raganya, semua hartanya, semua apa yang dimilikinya, ya, mereka berikan untuk Islam. Ya. Pemuka-pemuka Quraisy ya, banyak yang masuk Islam. Di antaranya adalah Amr bin al-As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talhah, dan lain-lainnya. Begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah daripada Umrah Al-Hudaybiyah, kejadian Al-Hudaybiyah. Kemudian berikutnya kita bahas judul baru di malam hari ini, yaitu Mukatabatul Muluk wal Umara. Rasulullah SAW mulai menuliskan surat ya, untuk dakwah kepada para pembesar, kepada para pimpinan, kepada para raja negara-negara di sekitar Rasulullah SAW.
Ya, walam ma'ada Rasulullah SAW min umratil Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW dan rombongan telah sampai di Madinah setelah umrah al-Hudaybiyah, waqad abrama sulh ma'a Quraisy, sungguh menenangkan, damai, tenang ya, keadaan kaum muslimin dengan orang Quraisy dari perjanjian damai tersebut. Wa amina janibuhum na'am, dan aman ya keadaan kaum muslimin bersama Quraisy dan sekitarnya. Bada birsal kutub ilal muluk wal umara, maka mulailah Rasulullah SAW menuliskan surat ya, surat dalam artian ajakan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada para muluk, para umara ya, para pimpinan negara, para raja untuk apa? Untuk masuk Islam. Yad'uhum fiha ilal Islam, mengajak mereka semua agar masuk Islam. Wa yadhkurum bi mudha'afati mas'uliyatihim, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada para raja, para pimpinan negara tersebut tentang mas'uliyah mereka, pertanggungjawaban mereka. Pertanggungjawaban apa? Yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, juga akan orang-orang yang mereka pimpin, yaitu rakyatnya ya. Begitulah Rasulullah SAW memperingatkan untuk diri pribadi sang raja tersebut atau sang pimpinan tersebut, juga bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan rakyat-rakyatnya. Wa hadhihi tilkal kutub bi ijaz, dan ya di antara yang termaktub di dalam kitab ini, Rasulullah SAW mengirimkan kepada 9 pimpinan atau 9 ya kepala negara atau raja, yang di antara yang saya ringkas yaitu ke Habasyah. Ke Habasyah yang biasa kita kenal dengan raja siapa? Raja Najasyi ya. Habasyah, Ethiopia, kemudian Iskandariyah ya, daerah Mesir, kemudian Persia, kemudian Romawi, kemudian Damaskus, kemudian Basrah, Yamamah, Bahrain, dan Oman. Ya, 9 negara tersebut Rasulullah SAW berikan surat untuk mereka, mengajak kepada mereka agar mereka mau masuk Islam, agar mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi kesyirikan. Kita baca salah satu contoh surat tersebut. Yang pertama kepada An-Najasyi, kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ilan Najasyi. Surat beliau ya, surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah sebutan, Najasyi sebutan sebuah kepala negara yang ada di Habasyah. An-Najasyi. Kalau di kita presiden ya seperti itu ya, yaitu orang nomor 1 di negara tersebut. Nah, di Habasyah disebut dengan An-Najasyi. Jadi namanya bukan Raja Najasyi, bukan. Jadi Najasyi ini adalah sebutan ya. Najasyi adalah sebutan. Ya, sebutan di dalam kerajaan Habasyah. Sebagai kepala negara atau sebagai raja Habasyah. Yang namanya adalah Ashamah ibnul Abjar ya. Namanya Raja Najasyi ketika itu adalah Ashamah ibnu al-Abjar. Kataba fi au kutiba fi Bismillahirrahmanirrahim. Ini si suratnya. Hadza kitabun min Muhammad. Ini adalah surat dari Muhammad ya, An-Nabi ilan Najasyi ya, Muhammad seorang nabi, ila An-Najasyi kepada Najasyi, yaitu raja Habasyah yang namanya Al-Asham Azimul Habasyah, sebagai raja Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Wa amina billahi wa rasulihi, dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah semata.
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yattahid sahibatan wala walada, yang mana sesembahan Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala, lam yattahid, tidak memiliki sahibah, teman, istri, ya, wala walada, ataupun anak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita persaksikan, asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah, dia tidak mempunyai permaisuri, tidak punya istri, dan juga tidak punya anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ad'uka bi di'ayatil Islam, wahai Raja Najasyi, aku menyerumu, mengajakmu dengan seruan al-Islam. Fa inni ana, sesungguhnya diriku, rasuluhu, utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa aslim taslam, maka masuk Islamlah, maka akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian ya dibawakan di dalam surat tersebut, surat Al-Imran ayat 64, dan rata-rata surat tersebut ya hampir semua setelah kita baca ya bahwasanya senantiasa disebutkan surat Al-Imran ayat 64, walaupun tidak semuanya. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Qul, katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimah, kemarilah, kesinilah. Ini loh, ada sebuah kalimat, yaitu la ilaha illallah, sawa'im bainana wa bainakum. Ya, yang mana ini adalah sama antara kita dan kalian, ya, yaitu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyriku wa la nusyrika bihi syai'ah. Yaitu tidaklah kita menyembah kecuali kepada Allah, dan tidaklah kita berbuat kesyirikan dengan sesuatu pun. Wala yattahidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidaklah kita mengambil dari sebagian kita sebagian yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jikalau berpaling, mereka berpaling, maka katakanlah ya, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami adalah orang-orang muslim, kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri suratnya, fa in abaita fa inna 'alaika itsman nasara, fa inna 'alaika itsmun nasara min qaumik, ya. Jika engkau enggan wahai Raja Najasyi, maka bagimu dan kaummu, yaitu orang-orang yang Nasrani, itu adalah dosanya pertanggungjawaban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi ini, sungguh poinnya jelas, sungguh pesannya singkat namun ya sangat jelas. Karena di Habasyah Raja Najasyi itu mereka beragama Nasrani, ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kalimatnya tadi, ya, keterangan yang singkat, padat, yaitu apa? Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattahid sahibatan wala walada. Ya. Jadi untuk apa? Diajak untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang esa, tidak ada sekutu baginya, yang tidak Tuhan Allah tidak mengambil ya teman, permaisuri ataupun anak-anak. Allah Maha Esa, ya, tidak ada temannya, tidak ada istrinya, tidak ada keluarganya, tidak ada anak-anaknya. Allahu Ahad, Allah yang Esa, Allah yang satu.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ya indar, peringatan, fa in abaita, jika engkau enggak mau masuk Islam, ya fa inna alaika, maka ya kecelakaan bagimu, pertanggungjawaban atasmu, ya dirimu sendiri, juga dosanya kaummu yang tetap beragama Nasrani. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana dibaca oleh para dai, para ustadz di awal kajiannya atau di awal khutbahnya, man yahdillah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, fala mudil lalah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya, siapa yang Allah sudah sesatkan, maka siapapun yang mengajaknya untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan arahan, memberikan penjelasan, tidak ngefek sedikit ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyesatkannya. Maka kita bersyukur, kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, maka kita rawat, kita jaga hidayah ini agar benar-benar tertancap hidayatul Islam, hidayatul iman hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Raja Najasyi, Raja Habasah ini pun demikian. Walaupun ya, jarak antara Nabi SAW dengan Raja Najasyi Habasah ini jauh, ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepadanya. Kita baca selanjutnya terlebih dahulu, wa ba'atsal kitab ma'a Amr ibn Umayyah, yang membawa surat ini, yang mengantarkan surat ini seorang sahabat bernama Amr bin Umayyah ad-Damari. Falamma akhadahu Najasyi wada'ahu ala 'ainihi, ketika surat ini sampai kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi ini ya, walaupun dia seorang raja, dia itu seorang yang saleh, sehingga mengetahui tentang agamanya, ya, mengetahui tentang agamanya, soleh. Ketika mendapatkan surat dari Nabi SAW ini, dari sahabat tadi, Amr bin Umayyah ad-Damari, wada'u ala 'ainihi, diterima, wada'u ala 'ainihi, ditaruh di sini, di wajahnya, di matanya, ainihi, di mukanya sini. Wa nazala 'anis sarir, kemudian turun dari ya tempat duduknya, apa, singgasananya. Kemudian apa? Wa aslama ala yadi Ja'far ibni Abi Thalib. Kemudian dia masuk Islam, ya. Membaca surat tersebut, mendapatkan surat dari Nabi SAW, ajakan luar biasa tersebut, ya. Dan ada peringatan dari Nabi SAW, kalaulah dia tidak masuk Islam, maka kekacauan, kehinaan, ya, kerusakan akan dia dapati, ya, sehingga dia akan mempertanggungjawabkan dirinya dan kaumnya. Maka dia masuk Islam, ya, bersyahadat di depan siapa? Sahabat Rasulullah SAW dan juga sepupu beliau yang bernama siapa? Ja'far ibni Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mana dia membawa atau bersama rekan-rekannya hijrah dari Makkah ke Habasyah. Ya. Jadi sebelum surat ini datang, sebagian kaum muslimin ini sudah berada di bawah keamanan Raja Najasyi. Jadi sudah sedikit ada hubungan antara Raja Najasyi dengan kaum muslimin. Dengan surat ini Raja Najasyi masuk Islam di atas siapa? Bersama Ja'far bin Abi Thalib. Jadi saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa kataba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islamihi, ya. Kemudian Raja Najasyi yang bernama siapa tadi? Ashamah, ya. Asham ibnu al-Abjar, ya. Asham ibnu al-Abjar. Maka dia menulis surat balasan, ya, untuk Nabi SAW menyatakan keislamannya dan baiatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepatuhan ketundukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zawwaja ummal mu'minin, ya, Ummah Habibah bint Abi Sufyan bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Raja Najasyi ini, ya, mendukung atau di dalam pernikahan Ummul Mukminin Ummu Habibah, ya, bintu Abi Sufyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Raja Najasyi menikahkan, ya, seorang wanita muslimah yang bernama Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asdaqaha, dan yang memberikan mahar itu adalah Raja Najasyi min indihi, ya, dari sisinya, dari uang pribadinya. Siapa? Uang pribadinya Raja Najasyi. Bi arba'i mi'ati dinar, dengan 400 dinar, ya, 400 dinar. Wa arsalaha wal muhajirin fi safinatain ma'amr bin Umayyah ad-Damari. Kemudian mengirimkan kembali ke Mekah, ya, dengan mengirimkan 2 kapal. Di dalamnya ada orang-orang muhajirin, kemudian ada Ummu Habibah, dan juga utusan yang membawa surat tadi, yaitu siapa? Amr bin Umayyah ad-Damari. Faqadima bihi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Dan ketika rombongan itu datang, ya, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu setelah menyelesaikan perang Khaybar. Matan Najasyi hadza fi Rajab sana at-tasi'ata atau sanata at-tasi'ah hijriyatan. Fana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi wa shalla alaihi salatul ghaib wa shalla alaihi salatul ghaib, ya. Raja Najasyi yang bernama Asham bin al-Abjar ini meninggal pada bulan Rajab tahun 9 Hijriyah, ya, tahun 9 Hijriyah, dan belum pernah ketemu dengan Nabi, ya, belum pernah ketemu langsung dengan Nabi, sehingga sebagian disebutkan bahwasanya Raja Najasyi ini tidak digolongkan sebagai sahabat, ya, dalam pengertian sahabat, ya. Pengertian sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi, poin pertamanya, kemudian masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Poinnya bertemu, ya, bukan melihat, ya, sekali lagi bukan melihat, karena ada sahabat yang buta, ya. Bertemu, ya, bertemu berarti dekat dengan Nabi. Adapun Raja Najasyi ini tidak sampai bertemu, maka sebagian ulama menyebutkan tetap dia adalah sebagai tabi'in. Tetapi karena dia masuk Islam di masa Rasulullah SAW masih hidup, maka ada penyebutan yaitu sebagai al-mukhadram. Apa? Al-mukhadram. Ini sebuah istilah, ya, kalau kita belajar hadis, ya, al-mukhadram, ya, atau, ya, disebut juga sebagai tabi'in karena bertemu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan tabi'in, ya, karena Raja Najasyi ini masuk Islamnya adalah di masa Nabi masih hidup, cuma tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertemu bukan melihat, ya, bertemu, ya. Kalau harus melihat, maka nanti ada sahabat yang buta tidak masuk kategori sahabat, ya. Jadi bertemu, kemudian harus masuk Islam. Kalau dinamakan sahabat Nabi gak masuk Islam banyak nanti, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, semua sahabat nanti. Jadi harus masuk Islam. Wa mata 'alal Islam, begitu pula meninggalnya juga dalam keadaan Muslim. Yang murtad, ya, udah, ya. Nah,
Seperti di zamannya Abu Bakar banyak sekali mereka-mereka yang murtad, bahkan ada yang mengaku nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan yang lainnya. 6. Meninggal Raja Najasyi tahun 9 Hijriah di bulan Rajab, ya. Kemudian wa khalafa 'ala al-Habasah Najasyi akhar. Kemudian diganti Raja Najasyi yang lain, ya. Sekali lagi Najasyi itu bukan nama, namanya tadi siapa? Asham bin Al-Abjar, ya. Kemudian kalau diganti dengan Najasyi yang lainnya. Rasulullah SAW shalla alaihi salatal ghaib. Rasulullah SAW melakukan salat ghaib. Salat apa ini? Salat jenazah, ya. Salat jenazah. Salat ghaib untuk siapa? Untuk Raja Najasyi yang bernama Al-Asham. 6. Adapun Raja Najasyi yang berikutnya ini yang menggantikan Asham tadi, fakataba ilaihi, Rasulullah SAW pun mengirimkan surat untuknya, yad'uhu ilal Islam, mengajaknya kembali ke agama Islam, ya, mengajaknya untuk masuk Islam. Wala yadri hal aslama hadza tsani aw lam yuslim. Tetapi tidak disebutkan di dalam sejarah apakah pengganti Ashab dia masuk Islam atau tidak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian yang kedua, Kitabuhu sallallahu ilal Muqawqis Malik Al-Iskandariyah. Surat beliau yang kedua, ya, atau bisa disebut yang ketiga, ya. Karena di Habasah berapa? 2 kali. Kitabu ilal Muqawqis Malik Al-Iskandariyah, ya, Raja Iskandariyah. Mana Iskandariyah? Iskandariyah itu adalah Mesir dan sekitarnya. Wa kataban Nabi sallallahu kitaban al-Muqawqis Malik Misr wal Iskandariyah wa huwa. Suratnya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi, ya, dari Muhammad hamba Allah, wa rasulih, dan rasulnya, ilal Muqawqis azimil kibit, kepada Muqawqis, ya, penguasa Al-Kibit yaitu Mesir. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan, kesejahteraan, keamanan kepada siapa-siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa ini ad'uka bi diayatil Islam aslim taslam. Maka dengan ini kami mengajak, menyeru kepada, ya, raja untuk masuk Islam. Aslim, masuklah Islam, masuklah ke dalam agama Islam. Taslam, maka akan selamat dunia dan akhirat. 6. Kemudian beliau pun sama mengingatkan kepada raja, fa in tawallaita, jikalau engkau enggan, ya, aslim, ya, yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islamlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu ganjaran double. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsm ahlal kibit. Kalau kamu enggan, maka dosamu juga dosanya penduduk ini menjadi tanggung jawabmu. Kemudian beliau pun sama, ya, menuliskan surat Al-Imran ayat 64, ya. Wa ba'atsal kitab, dan yang membawa surat ke Mesir ini seorang sahabat yang bernama Hatib ibni Abi Balta'ah, ya. Seorang sahabat yang bernama Hatib ibni Abi Balta'ah, ya, membawa surat ini ke Mesir, ke Muqawqis. Fakallamu Hatib wa ablahul kitab fa akramahul Muqawqis, ya. Setelah menyampaikan surat ini, ya, Al-Muqawqis Raja Al-Iskandariyah, Raja Mesir ini sangat memuliakan utusan Nabi, sangat memberikan keistimewaan kepada utusan Nabi SAW. Wa wada'al kitab fi haqqin min ajin, kemudian meletakkan surat tersebut di suatu tempat, ya, bejana atau bejana raja begitu, ya, min aj, yang terbuat dari gading gajah, ya. Wa khatama alaihi, kemudian menutup, ya, istilahnya disimpan
Beda dengan siapa tadi? Raja Najasyi. Ya dia menghormati, memuliakan utusan Nabi ya. Tetapi ya begitulah Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Kemudian meletakkan surat itu disimpan gitu ya. Bukan menolak, mencak-mencak, tidak. Wahtafadhi, menjaga surat tersebut. Wa kata Nabi SAW yakin bi an nabiyyan qad baqiya wa kuntu adunna an yahruj min Syam. Kemudian beliau menulis surat ya kepada Nabi SAW yang intinya dia percaya Nabi itu masih ada. Istilahnya apa? Penutup Nabi itu akan datang. Sekali lagi ya raja ini juga berarti termasuk orang soleh yang mengerti agamanya. Tapi wa kuntu adunnu annahu yakhruju bisyam. Tapi aku menyangka Nabi yang terakhir ini dia akan keluar dari Syam ya. Bukan dari sono gitu loh. Bukan dari Mekah gitu. Syam hari ini menjadi 4 negara okay. Pun diingat-ingat Syam hari ini dulu disebut Syam, hari ini adalah 4 negara, yaitu apa? Filistin, Palestina, Lebanon, Al-Urdun, Yordania, Syria, ya. Palestina, Lebanon, Yordania dan Syria. Nah, karena mereka adalah orang-orang ahli ibadah dari orang-orang Nasrani, ya, maka mereka mengira Nabi itu terakhir dari Syam gitu, dari Palestina kah, ya, atau dari Lebanon atau Yordan hari ini ya. Ini dari Syam. Walakinahu lam yuslim, tetapi dia tidak bisa ya masuk Islam, ya, tidak masuk Islam. Tetapi tidak menolak, ya. Menolak maksudnya dalam artian menolak Islamnya, tetapi tidak menolak utusannya. Jadi tetap ya disempurnakan ya. Apa hajatnya Nabi SAW mengirim surat ya diterima, ya disimpan. Karena beda nanti ada kisah di Kaisar, yaitu di Persia. Wah itu beda perlakuannya. Datang surat langsung apa? Yumazak, sobek itu ya. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Nanti ada ceritanya. Kita selesaikan yang nomor 3 dulu ini. Ya. Maka Muqawqis Raja Mesir ini ya menulis surat balik tadi dengan menerangkan yang sudah dijelaskan, walakin lam yuslim, dia tidak bisa masuk Islam. Wa ahda jariyatain ya. Dan memberikan hadiah 2 jariyah, 2 perempuan ya, 2 budak perempuan namanya Maryah dan Sirin. Jadi benar-benar dianggap ini adalah utusan besar gitu. Karena utusan datang kepada sebuah negara ini adalah sebuah tamu kehormatan, sehingga pulang itu sudah menjadi hal yang wajar bila diberi diberi hadiah. Nah, ini diberikan jariyatain, diberikan 2 wanita jariyah ya, budak sahaya yang namanya Maryah wa Sirin. Wa kana lahu fil qib makanan azim. Ya, 2 jariyah ini di Qib di Mesir ini adalah mereka ini ya suatu yang istimewa gitu ya. Yang luar biasa, makan azim. Wa ahda kiswah, begitu pula ya Raja Iskandaria, Raja Mesir ini memberikan hidayah sebuah kiswah ya, jubah atau pakaian ya. Wa bighalah dan bighal. Bighal apa bighal? Ismuha duldul, namanya duldul ya. Bighal itu adalah seekor hewan hasil persilangan perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi besarnya tidak seperti kuda perang, kecilnya tidak seperti keledai, jadi tengah-tengah gitu. Nah, wallahu a'lam, itu sudah menjadi hal yang masyhur diketahui. Kenapa kok kuda disilangkan dengan keledai? Mungkin ya orang dulu menginginkan ya sebuah hewan yang ditunggang yang punya kekuatan seperti kuda, tapi ya ora banter-banter seperti kuda. Nah, gitu loh mungkin. Setelah saya kena tinggi slow gitu ya. Mungkin seperti itu. Yang bisa untuk santai gitu. Kalau kuda kan ngejak lomari, tapi lek keledai ya ora gelem laku gitu loh. Ya, mungkin pengen yang biasa-biasa. Wallahu a'lam.
Tetapi bighal ini sudah hal yang lumrah dari atau hal yang biasa dari zaman dahulu. Nah, namanya bighal, ya, persilangan antara kuda dengan keledai. Ketika hadiah itu datang, Nabi menerima, ya. Nabi menerima. Padahal si siapa? Muqawqis tidak masuk Islam. Hadiah yang diterima Nabi SAW. Yaitu siapa? Fahtaran Nabi SAW Maria linasi, mengambil Maria untuk dirinya, ya, Maria untuk dirinya. Adapun ya wal bighal lirukubi, dan bighal diterima, ya, sebagai tunggangan Nabi SAW. Si siapa namanya tadi? Duldul, yang namanya Duldul, ya. Wa wahaba Sirin, adapun ya jariyah yang bernama Sirin li Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, diberikan kepada sahabat beliau Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, di sini ya Rasulullah SAW menerima hadiah, ya. Bahkan ya, hadiah dari non muslim, ya, menerima hadiah. Nah, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan peribadatan. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Karena kita dapat sering yang kita dapat hadiah dari ya non muslim ketika di acara-acara ibadah agama mereka itu harus digarisbawahi. Rasulullah SAW menerima hadiah ini di luar tanda kutip hal-hal yang berbau ibadah. Jadi hari-hari biasa jenengan dapat hadiah dari tetangga, panjenengan sahabat panjenengan, monggo. Nggak harus nunggu hari H, begitu loh maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, ya, Malik Paris Persia, ya. Dulu negara Persia ini merupakan negara adikdaya pada waktu itu, ya, yang mana mempunyai saingan adalah Romawi. Jadi negara selain Persia dan Romawi itu di kancah dunia maka adalah dianggap negara yang kecil, negara yang remeh. Jadi pokoknya Persia ini musuhnya mesti Romawi begitu, ya. Ya, Romawi musuhnya Persia. Kok ada negara-negara, wah ini berarti apa? Kecil, hakir gitu, ya. Suatu yang diremehkan. Ini awal mula nanti Raja Persia marah dengan hal tersebut. Kutiba alaihi atau kataba ilaihi, Rasulullah SAW menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ila Kisra azim Faris, untuk yang terhormat, ya, siapa? Raja Persia. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi, dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida, dan mereka mau bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mau bersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa aduka bi ayatillah, dan aku mengajakmu dengan seruan Allah, fa inni ana rasulullah ila nasi kafah. Beda redaksi dengan yang sebelumnya tadi, karena ini beda, ya. Persia ini Raja Persia. Fa inni ana rasulullah, kan aku sesungguhnya utusan Allah, ila nasi kafah, kepada manusia seluruhnya, ya. Kenapa dengan kalimat nasi kafah? Di antara hikmahnya, karena Nabi SAW orang Arab, ini orang Persia. Kok ngasih surat untuk Persia untuk masuk Islam gitu? Sehingga dikasih kalimat apa? Ilan nasi kafah. Aku Rasulullah yang Allah utus untuk manusia semuanya. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat yang ada di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyungdhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Fa aslim taslam. Masuk Islam maka kamu akan selamat. Fa in abaita fa inna ismal majus 'alaika. Kalau kau enggak masuk Islam, maka
kamu bertanggung jawab, dan orang-orang Majusi kaummu itu adalah tanggung jawab. Jadi orang Persia ya, beda dengan tadi sebelumnya, mereka adalah beragama Nasrani ya. Ada orang Persia, mereka beragama Majusi, penyembah api. Nah, wa ba'atsal kitab ma'Abdillah bin Khudzafa as-Sahami. Yang membawa surat ke Persia adalah Abdullah bin Hadzafah. Wa amaru an yadfa'ahu ila adimil Bahrain. Ya. Diperintahkan ya, surat ini karena Persia ini adalah sebuah kerajaan adikda ya, maka tidak langsung utusan Rasulullah yang menyerahkan surat kepada Raja Persia, tetapi melalui kerajaan yang ada di bawahnya, yaitu kerajaan Bahrain ya. Kerajaan Bahrain, ila adimil Bahrain. Maka Raja Bahrain ini menyampaikan surat tersebut kepada Kisra gitu. Jadi melalui tahapan. Falamma quri'a alaihil kitab, maka ketika dibacakan surat itu, mazzaqahu, ya, mengambil dan merobeknya. Waqala, dan mengumpat, abdun hakir. Ya, ini ya. Abdun itu apa ya? Rakyatku sing, ya Allah, ringkih gitu kan, dari bumi Mekah gitu kan. Abdun hakir, rakyat ringkih, min raiyati, dari rakyatku. Yaktub ismu, gade tuko iki, yaktubu ismahu qabli. Di surat tersebut memang tertuliskan min Muhammadin Rasulillah ila gitu kan. Ini gade tuko iki ya, menulis namanya sebelum namaku gitu. Ya, wong dia Raja Persia, ini ada nama sebelum Raja Persia, padahal bukan dari Romawi nih, dari Mekah. Ya, Abdun Hakir, hamba itu budak, saya hakir itu gak ono regane gitu. Abdun Hakir. Ya, ini dari rakyatku, ini rakyatku, nggak surat kok ngene gitu loh. Kok namanya berani-beraninya mendahului namaku begitu. Maka dia merobek. Falamma balagha dzalika Rasulullah SAW, ketika informasi ini sampai pada Rasulullah SAW, qal mazzaqallahu mulkah. Rasulullah SAW membalas dengan apa? Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya. Nah, begitulah Rasulullah SAW. Ketika tadi Raja Mesir juga gak masuk Islam, tapi masih menghormati Rasulullah SAW, maka tetap tidak didoakan apa? Dalam artian Rasulullah SAW juga tidak seperti ini, tidak marah gitu. Ya. Tetapi ini beda perlakuannya. Maka Rasulullah SAW mendoakan mazzaqallahu mulka, semoga Allah menghancurkan, mencabik-cabik ya kerajaannya. Walaupun pada waktu itu Persia terkenal dengan adik daya. Wa waqa kama qala, maka terjadilah apa ya didoakan dari Rasulullah SAW berdoa. Ya makbul gitu kan. Waqa kama qala faqad hinazama jaishuhu amama Rum hasimatan munkarad. Ya, maka takluklah Persia ini dari Romawi beberapa saat setelah itu ya. Namanya kalah besar dalam sebuah peperangan. Tsumma inqalaba alaihi ibnu Shirawi ya. Kemudian sang raja tersebut pun digulingkan oleh anaknya sendiri. Faqatalahu, maka anaknya membunuhnya. Wa akhadha mulkahu, dan kepemimpinan Persia diambil alih oleh sang putra ya, sang putra mahkota. Tetapi pengambilannya dengan apa? Penggulingan ya, digulingkan oleh putranya sendiri. Tsumma istamarra fihi tamazzuk wal fasad. Tetapi walaupun kepemimpinan sudah diambil putra mahkota, ya diambil alih, tetapi keadaan Persia ini tidak menjadi lebih baik. Ya. Fi tsumma istamarra fi tamazzuk wal fasad. Ya. Kekacauan terus menerus, kerusakan terus menerus. Ya, tambah lama, tambah hancur, ila an istaula alaihil jais, sampai nanti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pasukan Islam berhasil sampai ya bertemu dengan pasukan Persia dan menggulingkannya dan mengalahkannya dan menaklukkannya di masa siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Tsumma lam takum lahum qaim. Semenjak ditaklukkannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Persia tinggal sekedar nama. Tidak bangkit sama sekali sampai hari ini. Hanya sebuah kisah semata. Ya. Persia. Gara-gara apa? Merobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ketika hidayah menyapa kita, yang kadangkala kita belum kuat, yang kadangkala kita belum siap, misalnya kita menerima sebuah ilmu tentang hukum sesuatu ini haram gitu ya, kita berat. Jangan sampai kita mengumpat, apalagi mengumpat Allah Subhanahu wa taala ya. Salahkan diri kita, ya Allah, kenapa saya belum siap gitu ya. Kadangkala di dalam perjalanan kita menerima hidayah, di dalam hijrah ini ya, kadangkala kita mendapatkan suatu hal yang mana di luar dugaan. Oh, ini ternyata tidak boleh gitu. Jangan sampai kita mengumpat ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hidayah kepada Allah, meminta keteguhan hati, meminta kekuatan hati. Dikala mungkin hati kita tidak siap. Ya, mendapat sesuatu tiba-tiba yang selama ini kita terjun di dalamnya, usaha di dalamnya misalnya. Ternyata kita ketahui belajar hukum syar'i ini haram. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menyalahkan hukumnya. Iki nyapo kok haram, padahal enak kok haram. Tidak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati, keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Dan seterusnya. Jadi hukumnya jangan disalahkan. Kalau kita belum siap, ya begitu. Minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menetapkan dan meneguhkan. Jangan hukumnya dicerca. Iki gak haram iki, kleru ustaz nek maca dalil iki, wah tambah bahaya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak lengkap kita membaca kisah tentang Persia kalau kita tidak membaca Romawi. Maka kita selesaikan pada poin Romawi. Wa kata Nabi SAW ila Kaisar Malik Rum. Rasulullah menuliskan, Nabi SAW menuliskan surat pun kepada Raja Rum. Ar-Rum itu apa? Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa rasulih ila Hirakal azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah dan utusannya, ila Hirakal ya. Ini pun Hirakal ini sebutan untuk siapa? Raja Romawi. Ada Muqawqis, ada Najasyi, ada Kisra. Ini adalah sebutan-sebutan ya. Sebutan, bukan nama, dia adalah sebutan. Nah, Hirakal, kalau bahasa Indonesia bisa ditulis Heraklius ya. Hirakal, bahasanya Hirakal. Salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam. Ini lebih singkat suratnya. Ya, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, aslim taslam. Kau masuk Islam, selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Kenapa di Persia dan juga di Romawi ini ada dua kalimat yang sama? Kita perhatikan, Rasulullah menyebutkan dan tidak disebutkan sebelumnya. Jika kau masuk Islam, Allah akan memberimu pahala itu berkali lipat, double. Karena apa? Memang penduduknya rakyat itu besar sekali, baik Persia maupun Romawi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala ya, dan ganjaran yang apa? Jariah. Kalau kau masuk Islam, ya tentu umatmu juga akan masuk Islam begitu. Mereka yang masuk Islam tentu ini juga menjadi jariah pahala yang mengalir buat kamu begitu. Jadi double disebutkan seperti itu. Ya. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Kau masuk Islam, Allah akan memberikan berlipat-lipat pahala untukmu. Ya. Fa in tawallait, kalau kamu enggan, fa in 'alaika ismal irsiyin. Kalau kamu enggak mau masuk Islam, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala
ya dosamu dan dosa rakyatmu. Irsi ini rakyat Romawi itu kebanyakan adalah para petani. Dan petani-petanimu, ya rakyatmu maksudnya. Kemudian beliau lagi-lagi membawakan surat Al-Imran ayat 64 ya. Wa ba'atsal kitab ma'adihyah. Ya. Surat ini diantarkan oleh seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya, seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini punya kisah khusus. Ya, dia adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang punya paras luar biasa, ganteng gitu ya, ganteng sekali. Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Wa amara an yadfa'u ila azim Basra. Sebagaimana kasusnya Persia. Ya. Kalau Persia tadi tidak bisa langsung sehingga menghubungi Raja Bahrain. Romawi pun demikian. Romawi itu negara jajahan juga banyak gitu loh. Ya. Sehingga Rasulullah SAW meminta tolong kepada Raja Basrah. Ya. Raja Basrah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan surat kepada Raja Bahrain atau Raja Basrah? Karena ada kekuasaan yang lebih tinggi dari dia. Ya Rasulullah SAW memberikan surat kepada yang tertinggi begitu. Jadi minta tolong kepada Raja Basrah untuk memberikan kepada Kaisar Malik Rum ya, Kaisar ya. Ya, Raja Romawi. Wa kana Kaisar adalah Kaisar ya, Raja Romawi ini qad ja'a min Hims ila Baitul Maqdis. Baru datang di sebuah ya daerah namanya Himsa. Dia baru datang ila Baitul Maqdis masyan ala qadamih. Dia baru datang dari Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis itu? Palestina. Masyan ala qadamih, jalan kaki. Kenapa Raja Rom atau Kaisar Rom jalan kaki ke Palestina? Syukran lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hasala lahu minal fath wal intisar alal furs, karena mendapatkan kemenangan dari Persia. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa? Kemenangan bukan kemenangan biasa gitu. Bisa menaklukkan Persia. Kemenangan bergengsi begitu loh. Di mata dunia pada waktu itu, sehingga dunia sekarang hanya melihat Romawi sebagai negara terkuat di bumi ya, pada waktu itu, karena Persia yang menjadi tandingannya sudah terkalahkan ya, sampai jalan kaki ya, masyan ala qadam, jalan kaki ya, ke Palestina. Falamma ja'al kitab arsala rijala liyatu birajulin minal Arab ya'rifun Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadu Abu Sufyan fi rukabin min Quraisy ya fa'atau bihim ila Hirakal. Raja Romawi yang bernama ya Hirakal ini ya, bukan bernama ya, sang Hirakal ini ya, sebutannya adalah Kisra. Beliau tidak langsung menerima membuka surat yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi, tetapi beliau lebih apa? Lebih berhati-hati dan lebih tenang ya di dalam menyambut surat tersebut. Dengan cara apa? Minta dihadirkan kepadanya pada Raja Romawi ini seorang Arab yang paling dekat dengan Nabi. Maka mereka mendapatkan sebuah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang Quraisy dan dekat dengan Nabi SAW. Maka diundanglah Abu Sufyan ini, yang ketika itu Abu Sufyan masih Nasrani. Ya, Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Ya. Tetapi bagaimana Abu Sufyan ini dites di depan Raja Romawi, yang mana kalau jawab salah berbahaya untuk dirinya. Kalau jawaban benar juga berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Karena posisinya Abu Sufyan itu belum masuk Islam. Ya. Nah, fada'am Hirakal fi majlisi, diundang di dalam majelisnya. Wa haula udhama'ur Rum, dan di situ petinggi-petinggi Romawi, ya, bangsa para menteri-menterinya dan sebagainya.
Fasalahum ayyuhum aqrab ilaihi nasaban. Maka ditanyakan kepada mereka, siapa yang paling dekat nasabnya? Ya, maksudnya nasabnya dengan Rasulullah SAW. Yang paling dekat siapa? Fa akhbaru bi annahu Abu Sufyan. Maka dihabarkan ini ada Abu Sufyan. Fa adnahu minhu. Maka Abu Sufyan diberikan tempat lebih tinggi daripada orang-orang Arab lainnya, ya. Daripada utusan pokoknya yang lain itu dibawa Abu Sufyan didekatkan dengan raja untuk lebih mudah untuk apa? Tanya jawab. Qala lahum ini sa'ilun hadza an hadzal rajul, ya, ain Nabi SAW. Fa in kadzdzabani fakadzdzabu. Aku mau tanya sama orang ini kan orang yang dekat sama yang menulis surat ini, ya kan? Saya akan mau bertanya-tanya tentang dia, tentang yang menulis surat ini. Kalau dia berdusta, kadzdzabani, mendustai aku, bohong sama aku, fakadzdzabu, umatmu, kaummu yang di belakang ini. Sementara kan Abu Sufyan di situ juga ada seorang pemimpinan kafilah dagang. Kalau sampai dia berdusta kepada sang raja, maka ya umatmu itu loh akan, ya, tidak percaya lagi sama kamu. Wong kaum pimpinan masa sekarang berani berdusta. Fastahya Abu Sufyan an yakdziba. Maka di posisi terjepit ini, ya, Abu Sufyan tidak berani berdusta. Ya, gengsi gitu loh, ya, untuk berdusta. Karena ini pertanyaannya akan membicarakan siapa? Seorang yang di Arab, dia termasuk orang yang memusuhi siapa? Muhammad bin Abdullah, Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan ini salah satu, ya, orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Wasalahu Hirakal. Kaifa nasabuhu fikum? Ya, gimana nasabnya Muhammad ini di antara kalian? Huwa fina dzu nasabin. Dia itu di antara kita adalah orang yang punya nasab. Di antara kita orang yang punya nasab. Huwa fina dzu nasab. Fa qala hadzal qaum minkum ahadun qablah. Apakah orang ini, ya, mengatakan sesuatu ada sebelumnya orang yang seperti ini, yaitu mengajak sebagaimana apa yang ia ajak. Katanya Abu Sufyan, lah, sebelumnya nggak ada orang model seperti ini di Arab tuh, nggak ada gitu loh. Fa asrafun nas ittaba'u au du'afa'u. Saya tanya lagi, yang mengikuti orang ini itu pembesar-pembesar bangsamu apa orang-orang lemah atau orang-orang menengah ke bawah? Katanya Abu Sufyan, bal du'afa'uhu. Bahkan orang yang paling lemah di antara mereka yang mengikuti Muhammad. Aziduna am yanqusun. Semakin hari pengikutnya itu bertambah banyak apa semakin sedikit? Kata beliau, bal yazidun. Bahkan tiap hari semakin hari semakin banyak. Nah, pertanyaan yang lagi. Fal yartaddu ahadun minhum suhtah lidini ba'da an yadkhula fi. Apakah ada orang yang sudah masuk Islam, ya, atau mengikuti Muhammad ini, kemudian dia keluar murtad gara-gara, ya, kesal atau tidak cocok ketika memeluk agamanya orang ini? Kata Abu Sufyan, lah, gak ada. Yang sudah masuk gak ada yang murtad, ya. Qala fal kuntum tattaimuna bil kadzib qabla an yakula maqal. Apakah sebelum, ya, dia mengatakan menyeru untuk Islam ini, kalian pernah menjulikinya sebagai pendusta? Qala la, tidak. Karena orang Quraisy memberikan julukan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Fahal yaghdir, apakah si Muhammad ini pernah menipu? Qala la, la, tidak pernah menipu. Nah, tapi Abu Sufyan ini pintar, namanya pimpinan juga pintar. Dia mencari celah bagaimana mengaburkan. Di poin-poin ini raja ini sudah yakin sebenarnya. Kemudian wahuna tamakan Abu Sufyan min ithali kalimah muribah, ya, di detik-detik ini Abu Sufyan mengeluarkan sebuah statement yang mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Yaitu apa? Wa nahnu minhu fi muddah la nadri ma huwa fa'il fiha. Kan kita orang perjalanan, kalau dagang lama tidak ketemu gitu loh. Lah, selama kita nggak ketemu, nggak tahu orangnya sekarang seperti apa gitu loh. Maksudnya biar raja itu katanya,
Pas saya dulu di Mekah, orangnya itu seperti itu. Ketika kita perjalanan sibuk berdagang, saiki berubah kayak piye garo gitu loh. Ini kan mengaburkan. Sehingga orang akan berpaham, "Oh, dhisik api, saiki mungkin berubah," begitu loh. Qala, raja bertanya lagi, "Hal qataltumuhu?" Apakah kalian ya memeranginya? Naam. Fa kaifa kana qatalukum iya? Bagaimana ya proses peperangan antara kalian dengan mereka? Al-harbu bainana wa bainahu sajjah. Kita perang dengan Muhammad ini gantian menangnya gitu kan. Perang Badar kita kalah, perang Uhud kita menang gitu. Gantian gitu. Wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan untuk kalian? Yaqul, masyaallah. Abu Sufyan yang menjawab jujur Mas Ian. Ya, karena tidak berani berdusta secara langsung. Ubudullah wa la tusyriku bi syai'a. Ini yang diajarkan, yang diajak oleh Rasulullah SAW. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik. Watruku mayakul abaakum. Ya, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dalam hal ini adalah dalam tanda kutip adalah hal-hal yang berbau kesyirikan. Wa ya'muru bis shalah dan memerintahkan salat. Wasidq sifat jujur. Wal afaf pemaaf. Wasilah dan menyambung tali silaturahim. Baik semua yang diajarkan. Baik semua yang diajak ya. Qala Hirakal mu'allikan 'ala hadzal hiwar. Na'am. Bagaimana tanggapan Hirakal karena waktu sudah Isya, ternyata masih 1 lembar, maka insyaallah bagaimana kesaksian Hirakal ya? Apakah dia masuk Islam ataukah tidak, atau kita teruskan pripun? Lagi. Makanya saya ditutup. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana tentang kisahnya Hirakal selanjutnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf biasanya kan ada suara tit gitu ya. Tadi saya kurang perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.